Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Elektrik. Kali ini saya sedang menggarap mesin TV tabung merek Cosima. Sepintas sasis mesin ini mirip dengan mesin Konka ya, dengan dua buah IC program dan juga IC chroma. Ukuran TV ini 21 in dengan kerusakan tidak ada siaran atau sinyal. Saya sudah menyelesaikan kerusakan tersebut. Jadi kerusakannya ada di bagian tegangan supply tuner yang bermasalah. Di sini saya tidak membahas kerusakan tersebut. Jadi di sini ada kerusakan tambahan, yaitu masalah di bagian power standby. Menurut keterangan pemiliknya, TV ini udah beberapa kali diservis, cuman masalah standby-nya tidak bisa normal. Jadi si pemilik hanya menggunakan tombol pusat untuk mematikan dan menghidupkannya, tidak bisa menggunakan power pada remote untuk posisi standby. Jika menggunakan remote pada posisi standby, TV masih tetap hidup. Tampilan pada gambar itu terdapat garis yang terang. Nanti kita akan lihat tampilannya. Oke, di sini posisi TV-nya sedang on ya. Gambarnya semua sudah normal. Ini dia untuk mereknya, Cosima. Kita akan tes mematikannya menggunakan power remote ya. Oke, seperti ini tampilannya ketika standby. Garis horizontal ya. Ini bukan kerusakan vertikal, tapi memang dia posisi standby. Bisa dilihat di sini saya sudah menyalakan kembali. Dan ini posisi standby lagi. Terlihat garis ya. Kerusakan seperti ini terdapat di bagian power standby, di mana beberapa rangkaian masih hidup ketika posisi standby. Kerusakan seperti ini jarang terjadi di IC tunggal. Kebanyakan kerusakan seperti ini ada pada mesin-mesin lama yang menggunakan IC terpisah untuk IC program dan juga chroma. Mungkin teman-teman pernah menemukan kasus yang sama dengan tampilan yang berbeda. Ini karena mungkin metrik RGB-nya ada tegangan, jadi dia mengeluarkan cahaya. Di beberapa kasus kerusakan power standby, untuk tampilannya itu ada yang gelap, cuman bagian playback dan juga heater itu masih menyala. Seperti TV-TV model lama seperti merek Panasonic, Sony dan juga Polytron. Untuk kerusakan seperti ini kita bisa mengecek di bagian power standby. Kita bisa membaca datasheet ataupun skematik dari mesin yang kita sedang kerjakan. Mungkin setiap merek memiliki perbedaan untuk sistem standby-nya, tergantung tipe IC program dan juga sistem yang digunakan pada rangkaian. Untuk power standby biasanya berhubungan dengan osilator horizontal, kemudian bagian vertikal, dan juga tegangan supply ke IC chroma, di mana perintah on off ataupun standby itu dikontrol oleh IC program. Kita bisa menemukan dengan mudah untuk rangkaian standby dengan cara memperhatikan beberapa komponen yang berperan aktif sebagai switch di masing-masing sub rangkaian. Biasanya komponen tersebut berupa transistor, MOSFET ataupun relay. Untuk di mesin ini saya sudah mencurigai beberapa komponen. Pada bagian vertikal, di sini ada dua buah transistor yang saya curigai sebagai power standby-nya. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan skematik dari mesin ini. Kita bisa mengecek transistor tersebut apakah rusak atau tidak.
Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerubah atau menambahkan power switch untuk on off pada osilator. Mungkin di beberapa mesin ada yang bisa, cuman saya rasa cara tersebut tidak bekerja dengan baik. Mungkin di beberapa tipe IC malah membuat protek pada rangkaian tersebut. Nah, di sini saya sudah mengecek pada bagian sekitar vertikal, dan di sini saya menemukan transistor yang korslet dengan kode PCB V906. Di sini saya tes dengan mode buzzer. Bisa didengar ya suara buzzernya. Meskipun dibolak-balik tetap short. Sini saya akan coba cabut dan mengganti transistor tersebut. Oke, di sini transistornya sudah saya cabut. Tipenya B985. Kalau saya cari datasetnya, ini adalah sebuah transistor. Cuman untuk di kode PCB itu adalah V. Kalau transistor ataupun MOSFET biasanya kodenya Q. Saya juga kurang tahu untuk komponen ini tadinya sudah pernah diganti atau belum, karena TV ini sudah beberapa kali rusak. Untuk memastikan ter ini short, di sini saya mengetes kembali pada posisi terlepas. Untuk tipe TR ini kebetulan saya tidak ada stoknya. Mungkin kita bisa pakai tipe lain ya, dengan ukuran yang sama. Di sini belum saya pasang transistornya. Transistor ini sebagai switch penghubung tegangan 24 volt ke bagian vertikal. Untuk kaki tengah dan sebelah kanan itu sebagai switch, yaitu kolektor dan emitter. Kemudian di sebelah kiri untuk basis, ini adalah tegangan basis pada saat TV posisi standby. Di sini terdapat tegangan 25 volt bersumber dari resistor yang terhubung ke bagian emitter. Kemudian basis tersebut terhubung ke transistor buffer dari IC program. Di sini saya akan coba hubungkan antara kolektor dan emitter menggunakan probe multitester ini. Kita akan lihat bagian playback akan hidup dan heater pun menyala. Oke, di sini sudah terhubung dan bisa kita lihat bagian heaternya menyala ya. Oke, di sini jadi kita sudah menemukan bagian final switch untuk power standby ya. Di sini saya akan mencoba mengganti transistor yang rusak menggunakan jenis yang sama dengan tipe yang berbeda. Dari kedua dataset TR tersebut hanya berbeda ampernya saja. Untuk penggantinya ampernya lebih kecil sedikit. Oke, kita akan coba pasang ya. Di sini transistornya saya cabut kembali karena setelah dipasang pada bagian playbacknya berderik dengan kencang. Pada bagian base-nya sudah saya ukur, seperti ada feedback tegangan bocor yang masuk ke bagian basisnya. Mungkin itu sebabnya transistor yang lama
mengalami kerusakan. Mungkin jika saya tes cukup lama, transistor yang baru diganti juga akan short kembali. Untuk komponen lainnya sudah saya cek yang berhubungan dengan basis, tidak ada kerusakan. Daripada pusing, mungkin saya akan merubah rangkaian ini, karena di bagian buffer masih terdapat tegangan kontrol untuk on off. Oke, di sini saya sudah merubah rangkaiannya. Transistor yang short saya pasang, kemudian di sini saya akan coba merubah rangkaian menggunakan sistem relay untuk bagian standby-nya yang bermasalah. Di sini saya akan coba simulasikan. Sumber tegangan relay saya ambil dari modul step down, dan modul step down ini terkontrol ke bagian TR buffer pada bagian on off yang tadi ya. Di sini sudah berhasil ya, hidup mati. Oke, di sini untuk transistornya sudah saya cabut, jadi sudah terkonek dengan relay. Untuk bagian switchnya kita akan nyalakan. Step down sudah menyala dan tampilan raster juga sudah terlihat ya. Bisa didengar juga ya suara relaynya. Jadi TR yang tadi sudah kita tidak pakai, kita ganti pada bagian kolektor emitornya dengan relay. Dan bagian relay tersebut terkontrol dari modul step down, dimana modul step down ini bagian on off nya terhubung ke bagian TR buffer, yaitu TR yang di depan tadi ya, yang terhubung ke rangkaian standby. Di sini saya sudah posisikan bagian relay dan juga step down-nya agar tidak terlalu mengganggu sistem yang lain. Sini saya tinggal merapikan mesinnya dan melakukan pengetesan. Oke, kita akan coba nyalakan. Mungkin cara ini cukup membantu ya, karena sumber masalahnya tidak ditemukan. Daripada kita pusing dan buang-buang waktu, lebih baik kita modifikasi seperti ini ya. On off nya sudah normal ya. Ya, di bagian mesinnya ini agak keren dikit ya, karena ada lampu dari mode step down ya. Jadi saat posisi standby layar benar-benar mati. Kemudian untuk bagian playbacknya juga pasti mati ya, karena switch on off nya sudah berfungsi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Di sini saya tinggal melakukan pengetesan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.